Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Mesyarani dari kelas MPI 1B dengan nomor NIM 21030360089. Berikut ini merupakan tugas UAS saya dengan mata kuliah Islam Moderasi Beragama. Kepribadian Rasulullah SAW sebagai pelita dalam moderasi beragama. Pengertian moderasi beragama. Kata moderasi memiliki korelasi dengan beberapa istilah. Dalam bahasa Inggris, kata moderasi berasal dari kata moderation, yang berarti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi berarti penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstriman. Kata ini adalah serapan dari kata moderat, yang berarti sikap selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan kecenderungan ke arah jalan tengah. Jadi, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama menjadi moderasi beragama, maka istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Gabungan kedua kata itu menunjuk kepada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu menghindarkan perilaku atau mengungkapkan yang ekstrim radikalisme, dan selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan membersamakan semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa Indonesia. Sikap moderat dan moderasi adalah suatu sikap dewasa yang baik dan yang sangat diperlukan. Radikalisasi dan radikalisme, kekerasan dan kejahatan, termasuk ujaran kebencian atau caci maki dan hoaks, termasuk atas nama agama, adalah kekanak-kanakan, jahat, memecah belah, merusak kehidupan, patologis, tidak baik dan tidak perlu. Model keislaman moderat yang diajarkan Rasulullah SAW. Model keislaman yang sesuai dengan Al-Quran dan merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 143, di mana umat Islam dijadikan sebagai umat yang adil atau wasat. Maka sudah semestinya model Islam yang adil, tengahan, moderat, wasatlah yang sesuai dengan Al-Quran dan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya agama itu mudah. Tidaklah seseorang memberat-beratkan diri dalam beragama, kecuali dia akan dikalahkan oleh agama itu sendiri. Maka laksanakanlah agama dengan tepat tanpa berlebihan. Usahakan beragama untuk mencapai kesempurnaannya. Bergembiralah dengan pahala yang dijanjikan, dan mintalah pertolongan pada Allah agar dapat istiqomah dalam beribadah pada pagi hari, petang hari, dan pertengahan malam hari." Hadis riwayat Al-Bukhari. Penggalan kata dalam hadis di atas yang menunjukkan agar umat Islam melaksanakan ajaran Islam dengan cara tengahan atau wasat, dengan tidak berlebihan ke kanan maupun ke kiri, adalah walan yusadda ad-din ahadun illa walabahu fasyaddidu waqoribu. Dengan demikian menjadi spirit yang diajarkan Nabi dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam yang dapat ditarik dalam beberapa ciri wasatiyah Islam sebagaimana disitir di dalam. Ada 6 ciri-ciri sikap moderat dalam berislam. Yang pertama, memahami realitas. Dikemukakan bahwa Islam itu relevan untuk setiap zaman dan waktu atau swalih li kulli zaman wa makan. Disebutkan juga bahwa ajaran Islam itu ada yang tetap dan tidak bisa dirubah seperti sholat 5 waktu, dan ada juga yang bisa dirubah karena waktu dan tepat, seperti zakat fitrah dengan beras, gandum, atau sagu,
tergantung yang menjadi makanan pokok pada masyarakat itu. Umat Islam yang bersikap moderat atau wasat adalah mereka yang mampu membaca dan memahami realitas yang ada, tidak gegabah atau ceroboh, mempertimbangkan segala sesuatu, termasuk kebaikan dan keburukannya. Terkait hal ini, kita bisa belajar banyak dari Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang pandai dalam membaca realitas. Salah satu contohnya adalah Nabi Muhammad SAW tidak menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah selama beliau berdakwah di sana. Beliau sadar tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya pada waktu itu. Namun, pada saat Fatu Makkah, semua patung dan kemusyrikan di kota Makkah dihancurkan semua. Kedua, memahami fikih prioritas. Umat Islam yang bersikap moderat sudah semestinya mampu memahami mana saja ajaran Islam yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, mana yang fardu ain atau kewajiban individual, dan mana yang fardu kifayah atau kewajiban komunal. Di samping memahami mana yang dasar atau pokok atau usul, dan mana yang cabang atau furu. Ketiga, memberikan kemudahan kepada orang lain dalam beragama. Ada istilah bahwa agama itu mudah, tapi jangan dipermudah. Ada cerita, pada suatu ketika ada sahabat Nabi yang berhubungan badan dengan istrinya pada siang bulan Ramadan. Lalu sahabat tersebut mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk meminta solusi. Nabi Muhammad SAW menyebutkan kalau hukuman dari perbuatan sahabatnya itu adalah memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Ternyata sahabat tadi mengaku tidak mampu untuk menjalankan itu semua, karena dia memang miskin dan payah. Seketika sahabat tadi membawa sekeranjang kurma untuk Nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabatnya itu untuk menyedekahkan kurma kepada orang yang paling miskin. Sahabat tadi menjawab kalau dirinya lah orang yang paling miskin. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat tadi untuk membawa sekeranjang kurma itu dan menyedekahkan kepada keluarganya sebagai kafarat atas perbuatannya jima pada siang bulan Ramadan. Keempat, memahami teks keagamaan secara komprehensif. Perlu dipahami bahwa satu teks dengan yang lainnya itu saling terkait, terutama teks-teks tentang jihad misalnya. Ini yang biasanya dipahami separuh-paruh, tidak utuh, sehingga jihad hanya diartikan perang saja. Padahal makna jihad sangat beragam sesuai dengan konteksnya. Kelima, bersikap toleran. Umat Islam yang bersikap moderat adalah mereka yang bersikap toleran, menghargai pendapat lain yang berbeda selama pendapat tersebut tidak sampai pada jalur penyimpangan. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah sesuatu yang niscaya. Intinya, sikap toleran adalah sikap yang terbuka dan tidak menafikan yang lainnya. Para sahabat yang sangat baik sekali mempraktikkan sikap toleran. Misalnya, Abu Bakar melaksanakan sholat tahajud setelah bangun tidur, sementara Umar bin Khattab tidak tidur dulu saat menjalankan sholat tahajud. Para ulama terdahulu juga sangat toleran sekali. Imam Syafi'i misalnya. Bahkan dia sampai berkata, kalau pendapatku benar, mungkin juga salah. Pendapat orang lain salah, tapi mungkin juga benar. Keenam, memahami sunatullah dalam penciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu melalui proses. Meski dalam Al-Quran disebutkan kalau Allah mau maka tinggal kun fayakun.
Namun, dalam beberapa hal seperti penciptaan langit dan bumi yang diciptakan dalam waktu 6 masa, pun dalam penciptaan manusia, hewan, dan tumbuhan, semua ada tahapannya. Begitupun Islam. Orang yang bersikap moderat pasti memahami kalau ajaran-ajaran Islam itu diturunkan dan didakwahkan secara bertahap. Pada awal-awal, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu terang-terangan. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT sebagai bentuk rahmat dan rasa kasih sayang, karunia, dan nikmat yang diberikan kepada makhluknya di seluruh alam semesta atau rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin menunjukkan bahwa kehadiran Rasulullah di tengah kehidupan masyarakat mewujudkan rasa kedamaian dan ketentraman bagi alam semesta dan manusia tanpa membedakan agama, suku, dan ras. Rasulullah menjadi rahmat bagi semesta, termasuk di dalamnya adalah hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Istimewanya, kehadiran Muhammad SAW adalah sebuah kesemestaan yang mengatasi waktu dan tempat, karena bukan saja membawa ajaran, tapi lebih jauh adalah rahmat yang dianugerahkan Allah SWT. Ayat ini menyatakan bahwa kami tidak mengutus engkau, wahai Nabi Muhammad, untuk membawa rahmat, tetapi sebagai rahmat atau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Terdapat 4 sifat ketauladanan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Siddiq atau jujur, 2. Amanah atau dapat dipercaya, 3. Tablik atau menyiarkan, 4. Fatona atau cerdas. Sifat ini menjadi dasar kepribadian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadikannya figur utama dengan segala nilai kebaikan dan egaliter dalam bersosialisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.